Kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gogul, amin. Gogul. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Gus Auzi beberapa hari yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Saudara-saudaraku semua, meninggalnya Gus Auzi ini sudah takdir Allah ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri dimanapun Anda berada ya, terima kasih karena sudah klik video ini. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat santri dimanapun Anda berada ya, kali ini kita akan menonton sebuah video tentang seseorang yang kemarin melakukan muhabalah terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi nggak tahu karena apa beliau ini meninggal ya. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahannya beliau diampuni dan ditempatkan di tempat yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video ini beliau ini mengisbatkan bahwa Habib Alawi ini merupakan cucu cicit dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan Nabi milik seluruh umat Islam. Jadi enggak seenaknya ya mengklaim mengaku tentang baginda ini. Bahkan apabila kita mempercayai bahwa Habib Alawi ini merupakan zuriyah Nabi besar Muhammad SAW, kita akan percaya dengan apa yang diceritakan oleh Ali Zindan. Ada orang ya, istilahnya orang percaya bahwa Habib ini merupakan cucu cicit Nabi besar Muhammad SAW. Ketika dia mati dikasih tulisan ya, tulisan secari kertas dan diselipkan di bawah kepalanya waktu dikuburkan. Secara otomatis orang ini langsung ya, tidak ditanya oleh mungkar nangkir, tidak ditanya ini dan itu, langsung masuk surga. Itu merupakan ajaran yang bertentangan dengan apa yang selama ini pelajari tentang akidah Islam ya. Jadi dalam hal ini kita sendiri nggak tahu ya kematiannya ini tentang muhabalah atau tentang riwayat yang lain, karena yang namanya maut itu cuma Allah yang tahu. Bagaimana videonya? Mari kita tonton respon dari Kiai Sepuh di Banyuwangi ini biar tidak terkeliru. Ditonton sampai selesai, ditonton sampai habis. Ini dia videonya, silahkan. Kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gogul, amin. Gogul. warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Gus Auzi beberapa hari yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Saudara-saudaraku semua, meninggalnya Gus Auzi ini sudah takdir Allah ya. Pertama, ini sudah takdir Allah. Terus yang kedua, ini merupakan contoh kepada kita agar supaya kita tidak gampang, jangan mudah kita itu bermubahalah. Ini kan karena mubahalah ini ya. Mubahalah terkait dengan dzurriyyah Nabi. Cuma yang saya herankan kok bersama Pak Emil Dardak. Saya lihat di videonya itu bersama Wakil Gubernur Jawa Timur. Wah, apa juga mubahalah juga ini Pak Wakil Gubernur ini? Ya, saya Kiaiullah Jember. Ya. Jadi saya mohon kepada saudara-saudaraku semua, ini sudah takdir Allah. Ini sudah garisnya. Jadi Allah
Apa bukan Allah itu mungkin tidak terima kalau kekasihnya, karena Rasulullah itu Sayyidul Mursalin. Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Jadi jangan mudah dan jangan gampang kita itu menisbatkan apa saja kepada Rasulullah. Apalagi mengaku-ngaku sebagai durian Nabi. Ini contoh ini. Ini kan mubahalah karena bersumpah bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan dari Rasulullah. Nah, sampai seperti itu, sampai melaknat Kiai itu. Tapi ini bukan bukan kualat. Ini banyak yang tanya ke saya, ini mungkin kualat dari Kiai tidak. Bukan, ini takdir Allah. Allah mungkin tidak terima kalau nabinya itu dibawa-bawa. Apalagi duriyah dari Rasulullah itu mengaku-ngaku duriyah dari Rasulullah. Nah itu padahal duriyah yang asli dari Rasulullah sendiri yang ada di Mekah itu dia enggak, malah menyembunyikan silsilahnya, kadang-kadang menyembunyikan nasabnya. Padahal Rasulullah itu kan jelas Bani Quraisy, Bani Hashim, itu ya. Makanya kalau masih tetap mengaku tidak mau, tetap mengaku durian Nabi, gampang. Itu tadi contoh. Coba berani tidak mubahalah. Yang pertama, ini sudah contoh tadi Gus Audi. Padahal Gus Audi ini adalah muhibbinnya saja. Ya. Terus kedua, mau tidak tes DNA? Itu dah. Nomor 3 nanti mau tidak mengaku durian Nabi di Narkoba Ansar Internasional. Berani tidak di situ? Nah, ya kalau berani monggo, tapi jelas dipancung kalau di sana itu. Ya, coba kalau sudah memang benar-benar ada pengakuan Narkoba Ansar Internasional seperti yang disinggung ini, saya tampilkan kalau ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ayolah kita kembali kepada ilmu, kembali kepada agama. Karena ilmu itu, karena agama itu ilmu. Inna dina ilmun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Bukan narasi-narasi, bukan dongeng-dongeng. Ini kalau doktrin-doktrin begini kan menjadi dongeng nanti akhirnya. Nah ini yang masalah. Makanya ayo kembali kepada agama, kembali kepada ilmu sajalah. Kita ini sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, itu sama kita di hadapan. Jadi terjadinya Audi ini adalah sebagai contoh kepada kita agar supaya kita ini tidak gampang bermubahalah. Ini buktinya seperti ini, masih muda itu. Ya. Jadi sekali lagi sudah takdirnya, ya mungkin Allah tidak terima kalau kekasihnya Rasulullah itu dibawa-bawa, apalagi nanti yang dibuat mubahalah itu bukan duriyah dari Rasulullah. Ya kalau memang duriyah Rasulullah ya nggak mungkin, tidak masalah, mungkin dulu itu. Ya. Makanya kita kembali ke agama sama, walaupun kita ini sama sebenarnya keturunan satu dari Nabi Adam, sama kita. Ya mungkin itu ya. Mohon maaf. Baik Sobat Santri dimanapun Anda berada ya, barusan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kiai Sepuh di Jember ya. Semoga video ini bisa mengedukasi kita, bisa membawa kita kembali untuk berpikir. Karena bermuhabalah atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya orang yang sangat mulia yang pernah hidup 1400 tahun yang lalu, itu dibawa-bawa atau dinisbatkan kepada seseorang ya, yang entah itu benar atau tidaknya kita wawalam bisawab, kita nggak tahu. Tetapi janganlah sampai kita membawa-bawa baginda Nabi besar Muhammad SAW yang notabene merupakan junjungan semua umat Islam di seluruh dunia. Dan penjelasan dari Mbah Yai barusan ya sedikit banyak mengena sekali ya. Karena agama Islam itu agama ilmu, agama yang berlogika, agama yang dituntut umatnya untuk selalu berpikir. Nggak harus dengan dongeng ini, dongeng itu. Karena
agama kita itu bukan agama dongeng, agama logis, agama yang jelas, agama yang praktis ya. Dan apabila ada sesuatu yang diceritakan, yang didongengkan tidak ada dalam Al-Quran, Sunnah dan hadis, ya kita anggap itu semua khurafat, semua itu penyesatan. Karena banyak ya orang-orang sekarang yang mengaku-ngaku durian Nabi besar Muhammad SAW dalam memberikan tausiah, memberikan ceramahnya itu selalu mengutip ya ayat-ayat mimpi ya, sesuatu yang mungkin ya yang ujung-ujungnya diplesetkan kepada karomah, padahal itu merupakan menurut banyak orang itu merupakan khurafat ya, yang ingin mengangkat sesuatu yang tidak mungkin ya bisa jadi mungkin. Dan sampai di sini dulu jumpa kita, mungkin pun kata-kata saya yang salah izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir video, terima kasih buat yang sudah klik video ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, di share ke keluarga Anda biar mereka tahu, mereka paham ya tentang video ini. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.